DPRD Flores Timur batal melaksanakan pembentukan Pansus Dana COVID-19 tahun anggaran 2020. Sebelumnya, DPRD menggelar rapat paripurna pembahasan dan pembentukan Pansus Dana COVID-19, bahkan sempat terjadi kericuhan dan berakhir dengan ketidakpuasan beberapa anggota Dewan terhadap keputusan Ketua DPRD Flores sebagai pimpinan rapat. Awalnya ada 16 anggota Dewan dari 30 anggota Dewan yang berinisiasi untuk mengajukan adanya pembentukan Pansus untuk mendalami lebih jauh penggunaan anggaran COVID-19 sebesar 14 miliar pada tahun 2020. Langkah ini diambil oleh ke-16 anggota Dewan tersebut karena menilai laporan pertanggungjawaban yang dilakukan beberapa OPD terkait penggunaan anggaran 14 miliar masih abu-abu. Ini saya sampaikan ucapan terima kasih karena mereka telah melakukan analisa, mereka telah melakukan pertemuan, mereka telah melakukan sebuah pembahasan sehingga pada hari ini kita bertemu untuk tidak ada kata pembahasan, tapi hari ini kita bertemu untuk melakukan pembentukan Pansus sesuai dengan sesuai dengan PP nomor 12 tahun 2018 pasal 64 ayat 4 Junto Statuta DPRD 1 2019 pasal 64 ayat 1 69 ayat 1. Hari ini kita melakukan pembentukan Pansus. Ini kata peraturan DPRD yang dimutatis-mutatiskan dari PP 12 yang merupakan susduk pembentukan peraturan DPRD. Saya bacakan ayat 1 bahwa panitia khusus dibentuk berdasarkan usulan anggota DPRD, bukan usulan siapa-siapa, berdasarkan usulan anggota DPRD setelah mendapatkan pertimbangan dari Badan Musyawarah DPRD. Oke, saya masuk lagi lebih dalam. Nah, dari ayat 1 ini ada 3 pokok hal yang perlu kita dalami. Pertama, adalah Pansus dibentuk di dalam ruang paripurna. Ruang lain tidak mengakomodir pembentukan Pansus. Sudah termuat di dalam agenda Badan Musyawarah, maka hari ini adalah paripurna untuk pembentukan panitia khusus anggaran COVID-19 tahun anggaran 2020. Nah, oleh karena itu kita lihat konten isi dari surat dari Lembaga DPRD Kabupaten Flores Timur. Nah, kalau kita melakukan pembahasan ulang lagi untuk pembentukan, apa yang kita masuk di dalam materi di dalam dasar jelas yang sama sekali adalah dari 16 tim pengusul. Judulnya adalah tim pengusul pembentukan Pansus penganggaran dana COVID-19 tahun anggaran 2020. Itu jelas sekali. Nah, kalau hari ini kita melakukan pembahasan ulang lagi, bukan berarti. Kita kira kalau bicara tentang waktu kita pada bahwa kita punya agenda kompleks perubahan kemudian yang berbeda tahun 2022. Segera Pansus itu Pak Ketua menjelaskan bahwa Pansus itu alat pelengkap yang bersifat non permanen. Paham kita? Kita paham. Kita semua banyak orang kita ngerti yang non permanen seperti apa. Tetapi kalau kita dalam konteks ini kita mengenal data yang ada, yang namanya data yang ada pada BPK tadi tidak mungkin bisa terpenuhi. Dan itu bisa terjawab ketika itu dilakukan oleh alat pelengkap yang non permanen tadi, Pak. Jadi Pansus tadi. Kalau kita melihat hasil nanti RAP BPK itu lurus sah, ya. Kita DPR punya hak budget, hak pengawasan. Kita juga bisa melihat kembali, mengevaluasi kembali. Pembahasan di APBD 2020 ada ketimpangan, ya, pelaksanaan pengelolaan keuangan di BPBD. Tapi saya ingatkan sekali lagi, jangan kita menjustis. Mari kita luruskan. Tetapi ada ruang khusus untuk Pansus ini, kita berikan ruang. Tinggal pimpinan seperti yang disampaikan Pak Wakil dari waktu yang tepat, karena ini tinggal beberapa bulan. Dasar pertimbangan ini secara prosedur juga saya pikir kita semua tahu bahwa harus memenuhi dari sisi materi maupun formil
inisiatif 16 teman untuk pembentukan pansus. Inilah ruang untuk kita diskusikan. Secara substansial, saya ingin menggambarkan persoalan terkait penanganan COVID-19 untuk menentukan sikap politik kelembagaan secara benar, antara langsung kita majukan ke tahap pembentukan pansus atau sesuai dengan rekomendasi kita pembahasan lanjutan di gabungan komisi. Dari 14 miliar dana COVID-19 tahun 2020, anggaran sebesar 4,8 miliar yang dikelola oleh BPBD yang sama sekali tidak mampu dipertanggungjawabkan, baik dalam forum LKPD, pertanggungjawaban APBD maupun prognosis 6 bulan tahun 2021. Karena itu sebagai ketua komisi yang membidangi dan mengikuti seluruh perkembangan pengelolaan dana COVID-19, saya sependapat dengan teman-teman untuk persoalan tidak dapat dipertanggungjawabkan anggaran ini kita terus dalami. Yang menjadi pertanyaan kita, antara penjalanan pertanggungjawaban pemerintah yang belum memenuhi persyaratan itu langsung kita bawa ke tingkat pansus atau pendalaman melalui gabungan komisi. Silakan kita berdiskusi. Dari 3 event LKPD, pertanggungjawaban maupun prognosis kemarin itu juga paparan datanya juga tidak jelas. Nah, ini kan butuh penelusuran lebih lanjut. Penelusuran lebih lanjut yang dimaksud dalam hal ini bisa dilakukan dengan beberapa cara. Saya sepakat dengan saudara Dinas tadi. Apakah bisa dengan pansus sesuai yang diinisiasi oleh 16 saudara kita, ataukah dengan rapat lagi dan rapat lagi begitu? Ya. Nah, ini yang menjadi soal. Kalau rapat lagi sudah 3 kali dan berulang kali rapat juga datanya juga simpang siur, maka mungkin itu yang menjadi momen untuk lahirnya inisiatif dari 16 saudara-saudara kita. Berbagai regulasi, peraturan, dan tata tertib dipaparkan oleh ke-16 anggota Dewan dalam dinamika forum berjalan. Namun pada akhirnya pansus gagal dibentuk. Argumentasi terkait regulasi pun tampak panas di ruangan sidang utama DPRD Vlotim. Namun pada akhirnya pimpinan memutuskan agar kembali melakukan rapat gabungan komisi untuk mendalami permasalahan ini lebih jauh sebelum adanya pembentukan pansus dana COVID-19. Hasilnya sudah disurati ke lembaga, yakni BPK hampir tidak punya celah untuk melakukan audit investigasi terhadap LKPD Bupati Flores Timur. Dan karena itu, maka dengan melihat pada pasal 69 yang menjadi pendasar nanti PPD nomor 1 tahun 2019, dan kemudian kita buka di pasal penjelasan dari poin ini, ternyata di sana pansus itu bisa dibentuk manakala fungsi alat kelengkapan dewan itu secara permanen tidak bisa berfungsi secara maksimal. Nah, dengan demikian maka terhadap opsi ini muncul jadi tawaran dari kelompok yang berempat supaya dalam menjaga soliditas dan kebersamaan, maka saudara tentu hal ini perlu kita dalami lebih lengkap di tingkat gabungan komisi untuk kita persiapkan secara matang dan kemudian kita akan menentukan sikap lanjutan pada tingkat gabungan komisi. Dengan demikian maka akhirnya kita berkesimpulan bahwa pansus hari ini hanya bisa merekomendasikan supaya seluruh dinamika persoalan hari ini kita rekomendasikan kepada gabungan komisi untuk melakukan pendalaman selanjutnya, dan setelah itu di tingkat gabungan komisi kita sepakat untuk mendorong itu ke tingkat pansus yang merupakan pijakan dari kerangka berpikir kita secara bersama oleh 30 anggota DPRD pada lembaga DPRD Kabupaten Flores Timur. Keputusan Ketua DPRD atau pimpinan sidang mendapatkan penolakan dari beberapa anggota Dewan karena menganggap keputusan yang diambil merupakan keputusan sepihak dan berkesan otoriter. Adam Betan, kontributor Flores Timur, Clemens Fudit, AFB TV.